Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi mudah dan ada baru yang bisa aplikasikan di kelas. Sebelum ke materi, saya sebagai pembawa acara ingin menyampaikan terlebih dahulu satu teka-teki menarik untuk Bapak Ibu semua. Teka-tekinya adalah naik apa yang tidak bisa turun? Naik haji. Betul? Iya, oke, pasti. Yang kedua, turun apa yang tidak bisa naik? Turun derajat. Bisa naik derajat? Turun derajat. Turun apa yang tidak bisa naik? Ada tanjakan. Turun tangan. Turun tangan. Setelah turunan ada tanjakan. Turun tangan. Turun tangan bisa naikin lagi. Turun yang tidak bisa naik adalah turun hujan, karena tidak ada yang naik hujan. Baik, untuk acara berikutnya terkait eksaminasi budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak, dan kali ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Suatu Hasanah. Ada beberapa materi yang akan dibawakan oleh beliau yang diawali dengan budaya positif itu sendiri, kemudian bagaimana kita mengenali restitusi dan menyusun atau membuat kesepakatan kelas yang tepat sehingga bisa menunjang proses pembelajaran bagi anak-anak lebih interaktif lagi. Untuk menghemat, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita sambut penampilan yang memukau dari Ibu Suatu Hasanah. Kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bagaimana Bapak Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah. Semuanya? Apakah benar hari ini? Alhamdulillah, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan diseminasi budaya positif modul 1.4 bagi calon guru penggerak angkatan 9. Iya. Baik. Sebelumnya, Bapak Ibu semuanya, apakah sudah menerapkan budaya positif di sekolah? Sudah? Sudah menerapkan budaya positif atau belum Bapak Ibu? Ya, tentu kita sebelumnya sudah pernah menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah itu apa sih? Merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Oke, selama ini anak-anak kita sudah menerapkan budaya positif. Setiap pagi mereka berangkat dari rumah kemudian menuju ke sekolah tepat waktu. Namun ada beberapa yang memang belum disiplin. Mereka sebenarnya sudah menerapkan disiplin, akan tetapi kita sebagai guru tentu harus berupaya bagaimana menciptakan disiplin pada anak didik kita, pada murid-murid kita. Nah, di sini disiplin sendiri, poin pentingnya di sana apa Bapak Ibu? Yang berwarna merah. Memerintah diri sendiri. Kemudian yang paling bawah, tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Baik Bapak Ibu, selama ini siswa kita ketika melakukan tindakan, ketika berangkat sekolah, kemudian menggunakan perlengkapan, menghadiri upacara tepat waktu, apakah selama ini mereka itu tanpa diperintah oleh orang lain? Kira-kira diperintah atau tidak Bapak Ibu? Diperintah karena adanya peraturan. Nah, di sini kita sebagai guru harus menerapkan disiplin dan nantinya memberitahu kepada anak-anak kita bahwa kita harus menerapkan disiplin itu
memerintah diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi disiplin itu muncul dari unsur motivasi intrinsik. Selanjutnya, ya, ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Tadi sudah dijelaskan ya, akan tetapi saya paparkan sedikit aja. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini guru itu mengontrol murid ya, mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, selama ini kita mengontrol itu berpikirnya itu bermanfaat dan belum mengetahui apa sih itu teori kontrol. Yang kita tahu teori kontrol itu ya mengontrol siswa ketika di sekolah seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Terus selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi kadang-kadang kita tuh menganggap bahwa rasa bersalah itu bisa menguatkan karakter anak, padahal belum tentu. Nah, selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini, Bapak Ibu semuanya, kita sebagai guru tentu dianggap sebagai orang dewasa oleh siswa kita. Jadi kita sebenarnya tidak berhak memaksa nih Bapak Ibu. Jadi harapannya Bapak Ibu semuanya tidak boleh memaksakan atau memberikan aturan-aturan yang harus dilakukan oleh siswa dan nantinya diberi hukuman. Baik, saya menjelaskan berkaitan dengan perubahan paradigma. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan Bapak Ibu semuanya. Ya. Kira-kira bayangkan apa yang menjadi barang berharga di tangan Bapak Ibu? Pak Sari, apa yang ada di genggaman Pak Sari? Apa ya? Sesuatu yang sangat berharga, kira-kira apa? Sesuatu yang sangat berharga itu harga diri. Harga diri. Oke, Bu Yuyun, yang ada di genggaman tangan Bu Yuyun sangat berharga. Oke, saya minta Bu Yuyun, ada apa sih di tangan Ibu? Ada berlian. Coba. Saya pengen lihat. Tidak boleh, kenapa? Oh iya, berarti berlian itu sangat berharga. Oke. Bu Yuyun, coba. Bagaimana kabarnya? Baik, nah di sini Bapak Ibu, ternyata Bu Yuyun itu perubahan paradigmanya ketika seseorang mengepalkan tangan. Jadi sudah dirayu bagaimanapun, saya sudah merayu kepada Bu Yuyun sampai dengan Bu Yuyun, mari kita bersalaman dulu. Ya, bersalaman pun itu tidak mau membuka kepalan tangannya. Nah, berarti yang mengendalikan tangannya itu saya atau Bu Yuyun? Bu Yuyun, ya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu sudah membuat peraturan kelas di sekolah dengan siswa kemarin waktu awal semester? Sudah. Nah, di sini mari kita pahami bersama mengapa tidak peraturan saja dan mengapa kita harus membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu semuanya, tadi pagi berangkat menggunakan apa Bapak Ibu? Motor. Ketika menggunakan motor, apakah Bapak Ibu menggunakan motor itu karena paksaan aturan atau karena sesuatu yang lain? Bukan, maksudnya menggunakan helm itu karena takut akan aturan atau apa? Biar safety, betul, safety.
Nah, berarti di sini berkaitan dengan peraturan dan keyakinan kelas. Yang awalnya merupakan peraturan, kita harus menumbuhkan menjadi sebuah keyakinan. Menjadi sebuah keyakinan di sini yang kita lihat tadi, menggunakan helm pada awalnya itu merupakan sebuah peraturan. Ya, Bapak Ibu. Akan tetapi sekarang manusia di sekitar kita, masyarakat di sekitar sudah meyakini bahwa itu bukan hanya sebuah peraturan, akan tetapi yakin bahwa ketika menggunakan helm saya akan menjadi safety, kata Bu Yuyun. Kemudian tadi Bu Evi menyampaikan bahwa ketika menggunakan helm pasti nanti akan menjadi lebih aman, melindungi kepala kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, berarti ketika sudah menjadi keyakinan itu mendukung motivasi intrinsik, semuanya sudah didukung oleh motivasi intrinsik manusia. Nah, ini Bapak Ibu. Coba yang dilihat Bapak Ibu, peraturan kelas itu di daerah mana ya? Lapisan pertama atau keberapa? Peraturan kelas. Nah, di situ dilihat bahwa peraturan kelas itu lebih baik dari keyakinan kelas atau bagaimana? Yang muncul pertama Bapak Ibu, peraturan kelas. Berarti selama ini yang kita terapkan belum sampai kepada keyakinan kelas. Peraturan sekolah kita upayakan setelah kita diseminasi nantinya berubah menjadi sebuah keyakinan kelas, bahkan keyakinan sekolah. Nah, ini peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif yang nantinya akan memunculkan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Jadi Bapak Ibu, yang selama ini kita terapkan biasanya menggunakan kalimat-kalimat negatif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, di situ bisa dilihat Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Baca dulu. Baik, tidak kelihatan ya? Ya, kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu mengucapkan salam. Datang tepat waktu. Ini sudah menggunakan kalimat positif Bapak Ibu? Ya. Sudah ya. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Sudah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Sudah. Aktif dalam pembelajaran. Sudah. Tertib. Nah, ini ya kesepakatan kelas. Jadi ketika yang sudah kita lakukan yaitu membuat tata tertib kelas, kemudian kita harus bisa merubah menjadi kesepakatan kelas, peraturan kelas dan kesepakatan kelas. Kesepakatan inilah yang nantinya kita terapkan. Kesepakatan itu berarti sudah menggunakan kalimat yang positif. Nah, kalau sudah tercipta kesepakatan kelas, nanti kita semuanya antara murid dan guru itu bisa memahami bahwa kami guru dan murid saling menyayangi, bukan lagi bersalam-salaman itu kadang-kadang kan hanya sebuah peraturan awalnya. Kalau sudah membudaya, akhirnya apa? Guru dan siswa saling menyayanginya, saling menyapa. Ya tidak Bapak Ibu? Ya. Kemudian kami murid yang semangat belajar, yang awalnya aktif dalam pembelajaran, kami dan murid semangat belajar.
Yang selanjutnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman, peduli. Semua menggunakan kalimat positif. Nah, ini ya Bu. Coba Bapak Ibu selalu kembalikan buku ke tempat kerja. Kira-kira keyakinan kelas? Mengembalikan Mengembalikan ke buku ke tempatnya. tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Dilarang itu kan negatif. Oh ya, positifnya. Ya, menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Bagus sekali Bapak Ibu. Dilarang menggunakan narkoba. Jauhi narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Hati-hati. Hati-hati, benar sekali. Aplaus dulu buat Bapak Ibu yang sudah Yeay. selalu kembalikan buku ke tempatnya merupakan tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai merupakan menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, merupakan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, merupakan keselamatan dan keamanan. Ya, ini keyakinan kelas kami, Bapak Ibu. Ya, kami sebagai guru tentu harus berupaya menanamkan keyakinan kelas dan selalu mengingatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu direncanakan atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Nah, hukuman itu murid tidak tahu apa yang terjadi. Bersifat berupa hukuman dan konsekuensi itu direncanakan atau dipahami. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu mengontrol. Kita harus bisa menerapkan apa yang terjadi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi untuk berbagi kesalahan. Dalam restitusi kita harus melakukan kolaborasi mengajar murid kondisi Bapak Ibu yang saya selama ini Bapak Ibu melakukan posisi kontrol sebagai apa? Teman. Oke, sebagai teman. Ibu Kurnia selama ini sudah menjadi teman baik dengan siswanya ya? Oke, ada yang lain mungkin selain teman? Oh, pemantau. Baik, pemantau. Nah, kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Coba kita simak Bapak Ibu, itu yang mana? Kita apa sih Bapak Ibu? Kira-kira kita masuk pembuku atau hukum? Oke, kita lihat.
menghadik, menunjuk-nunjuk. Ya, baik, Bapak Ibu. Dampaknya murid jadi pendendam, kemudian tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Kira-kira setelah melihat ini, apakah kita masih tetap beranggapan bahwa menghukum itu baik? Tidak ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, kalau tadi penghukum ini apa kira-kira Bapak Ibu? Karena bisa, iya, merasa bersalah. Berarti di sini Nadine sudah merasa bersalah, Bapak Ibu? Ya. Sudah. Ya, membuat merasa bersalah, suara cenderung melembut dibandingkan yang tadi. Lebih lembut ya Bapak Ibu? Ya. Ya. Selanjutnya di sini kita sudah kita lihat dulu untuk yang buku. Nah, di sini Bapak Ibu pernah melakukan sebagai posisi pemantau? Pernah Pak Novi? Sebagai pemantau pernah? Dibandingkan penghukum pilih mana Pak Novi? Mantap. Pemantau. Ya, ada dampaknya ketika kita sebagai posisi pemantau. Tentu akan lebih baik dibandingkan sebagai posisi penghukum. Nah, yang terakhir Bapak Ibu semuanya, diharapkan nantinya Bapak Ibu bisa menemukan posisi kontrol yang paling akhir, yaitu sebagai manajer. Ya. Jadi ketika Naren terlambat, sudah lebih halus gitu Bapak Ibu? Ya. Ditanyakan keyakinan sekolahnya. Beri tes apa? Coba Bapak Ibu, di situ Naren sudah memiliki konsekuensi apa yang harus dilakukan atau tidak? Sudah. Jadi di sini Naren sudah sadar apa yang telah ia perbuat, dan sebagai guru kita tidak memberikan konsekuensinya apa, tapi Naren lah dia akan memperbaiki dirinya sendiri.
Baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar dihukum oleh penghargaan? Belum. Belum. Baik. Penghargaan itu ternyata bisa menurunkan kualitas. Mengapa Bapak Ibu? Penghargaan bisa menurunkan kualitas. Kadang-kadang nih anak-anak kita yang diberikan penghargaan menggunakan bintang terutama untuk anak-anak TK nggih. Nah itu kalau tidak mendapat bintang itu nantinya kadang-kadang mogok. Lah tadi saya tidak mendapatkan bintang. Besok nggak ini lagi lah, males. Nah terus kemudian mematikan kreativitas. Penghargaan juga bisa mematikan kreativitas. Kalau tidak mendapatkan penghargaan, dia tidak menjadi lebih kreatif lagi. Ya sudah lah, toh nanti saya nggak dapat penghargaan. Terus kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kita melakukan tugas, maksudnya anak-anak kita melakukan tugas itu bukan atas dasar kemauan mereka sendiri, tetapi karena diberi hadiah oleh Bapak Ibu guru. Lanjut saja. Baik Bapak Ibu, berkaitan dengan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Murid diminta untuk push up 15 kali. Memperhatikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Hukuman. Nah yang sekarang, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ. Oke, aplaus untuk kita semua. Kita cek Bapak Ibu. Tidak, ternyata jawaban Bapak Ibu semuanya sudah tepat. Baik Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu semuanya ketika kasus kemarin tadi ditampilkan mulai dari posisi kontrol penghukum sampai dengan manajer. Nah, kira-kira yang termasuk restitusi itu yang mana Bapak Ibu? Tadi yang video naren dari mulai penghukum sampai dengan manajer itu yang merupakan restitusi itu yang mana? Yang terakhir. Oke, yang terakhir. Nah, Bapak Ibu semuanya, segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hal-hal yang harus dilakukan dalam restitusi itu apa saja? Yang pertama, menstabilkan identitas. Iya. Belajar itu pasti kadang-kadang kita juga salah. Nah di sini berbuat hal-hal untuk menstabilkan identitas, kalimat-kalimatnya diantaranya berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, disinilah kalimat-kalimat itulah yang nantinya bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Ini merupakan upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya.
Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini merupakan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Hal-hal yang harus kita lakukan yaitu dengan memberikan pertanyaan. Selama ini apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tanyakan itu kepada siswa kita ketika menekan keyakinan. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah praktek restitusi saya dengan siswa. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak Fafa. Iya, silakan duduk. Baik Bu, terima kasih. Mbak Fafa, bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya Mbak Fafa tahu tidak diajak Bu Guru ke sini? Tidak Bu. Tidak. Kalau tidak, Bu Guru mau tanya dulu ya. Fafa, apakah benar Jumat kemarin kamu tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka? Iya Bu, saya tidak ikut ekstrakurikuler pramuka karena kemarin saya buru-buru pulang mau diajak Ibu piknik ke Bandung. Wah, pasti itu sangat menyenangkan sekali ya. Kalau Bu Guru jadi Fafa, pasti akan bahagia sekali. Namun, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan aturan sekolah? Tidak Bu, soalnya saya tidak izin kepada pembina pramuka. Kamu masih ingat keyakinan sekolah kita? Kira-kira kamu melanggar keyakinan sekolah atau tidak? Iya Bu, saya tidak tertib dalam mengikuti kegiatan sekolah Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan peraturan sekolah ini? Seharusnya saya izin kepada pembina pramuka dulu Bu. Mungkin ada yang lain? Saya bisa ikut ekstra dulu baru ikut ajakan Ibu Bu. Oke, berarti sekarang Fafa sudah tahu mana yang baik, mana yang harus didahulukan terlebih dahulu daripada diajak piknik oleh Ibu. Gimana? Sudah paham? Sudah Bu. Apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Insya Allah saya akan lebih berusaha untuk lebih tertib lagi Bu dalam mengikuti ekstra. Oke, sepakat ya, janji ya. Besok Fafa harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan baik dan tepat waktu. Terus dulu semangat. Baik Bu, Ya, terima kasih. silahkan boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak Olivia. Selamat siang Bu. Selamat siang. Silahkan duduk Mbak Olivia. Ya, Mbak Olivia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Mbak Oliv tahu mengapa Bu Uswa memanggil Mbak Olivia ke ruangan ini? Mungkin berkaitan dengan tugas Bu. Ya, benar sekali. Kemarin kamu masuk kan? Iya Bu, masuk, tetapi saya tidak mengerjakan tugas. Mbak Olivia, semua orang pasti telah melakukan kesalahan, termasuk Bu Uswa. Namun, setiap tindakan pasti ada alasannya. Mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dan mengantuk Bu, soalnya malamnya mengikuti acara di rumah nenek sampai larut malam. Jadi saat pelajaran mengantuk. Kamu masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kalau masih ingat, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Hal itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Belum Bu. Menurut kamu, itu termasuk keyakinan kelas kita yang mana ya? Selalu bertanggung jawab Bu. Nah, ternyata kamu sudah tahu hal tersebut merupakan tindakan yang tidak baik. Lalu, kira-kira kamu punya solusi atau tidak supaya nantinya kamu berubah? Iya Bu, pertama saya mohon maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur
terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Uswah dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Bu Uswah sangat mengapresiasi tanggung jawab kamu dan harapannya kamu bisa mengerjakan tugas dengan baik dan besok bisa belajar dengan baik. Sepakat? Sepakat, Bu. Oke, kalau sepakat jadi dulu dong. Ya, oke, semangat ya belajarnya. Mudah-mudahan kamu menjadi anak yang hebat. Amin. Terima kasih, Bu. Sama-sama, silakan kembali ke kelas. Mas Irwan, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Alhamdulillah. Baik ya? Baik Bu. Sehat? Sehat Bu. Baik. Dulu mau tanya, kemarin apakah kamu tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka? Iya maaf Bu, saya kemarin buru-buru pulang karena mau diajak Bu ya bantu Bu. Wah, pasti itu sangat menyenangkan ya. Wah, kalau diajak ke Bandung juga sangat bahagia. Nah, akan tetapi, apakah yang mau melakukan itu sudah benar sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, soalnya saya tidak jadi bantu karena banyak sih. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti era sekolah ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar kamu bisa menerapkan apa yang sudah kamu yakini? Menurut saya harusnya minta izin dulu ke bina pramuka. Mungkin ada yang lain? Saya ekstra dulu, baru ikut ajakan itu ke Bandung. Nah, berarti Mas Irwan sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya? Iya Bu, insya Allah besok saya mau tertib lagi disiplinkan Bu. Oke, jangan lupa apa yang kamu lakukan diperbaiki dan besok lagi kamu harus mengikuti ekstrakurikuler dengan baik dan jangan lupa disiplin ya. Baik Bu, maaf ya Bu. Oke, tetap semangat. Harapannya nantinya Bapak Ibu semuanya kita bisa menerapkan apa yang tadi saya paparkan. Jadilah guru yang bersahabat dengan siswa. Jangan sampai kita memberikan hukuman. Berilah praktek segitiga institusi. Bapak Ibu. Oke, ingatkan lagi tadi sebelum pas di awal saya menyampaikan peraturan kelas. Besok akan menerapkan peraturan kelas atau keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan ya, lagi peraturan. Supaya apa? Supaya dia peserta didik itu bisa sadar kan dirinya itu termotivasi dari motivasi intrinsik masing-masing. Pertanyaan saya berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Suhadun. Ini membuka pemahaman yang baru bagi kami, utamanya untuk segitiga institusi. Nah, pertanyaan saya sederhana. Terkadang karena anak sudah terbiasa dengan peraturan, mereka harus begini, harus begini. Kalau tidak ditegakkan kedisiplinan itu dengan pendekatan yang lemah lembut seperti yang dicontohkan tadi, kelihatannya untuk anak-anak yang mereka sudah di peta-peta yang di kotak-kotak nakal atau yang sudah sering melanggar itu akan susah. Dikasih dengan peraturan yang tegas saja, itu mereka masih melanggar. Bagaimana dengan pendekatan restitusi yang begitu halus? Bagaimana mengatasi itu? Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaan yang bagus sekali. Bapak Ibu semuanya, kita harus bisa menyikapi bagaimana cara menangani anak-anak dalam kategori itu biasa melakukan kesalahan dan dia tidak bisa diatasi dengan kelembutan ya Pak.
Ya, Jadi segitiga restitusi merupakan salah satu upaya, Bapak. Merupakan salah satu upaya. Saya yakin semua tahapan ini akan kita lalui. Ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Kita bisa menggunakan praktek segitiga restitusi terlebih dahulu. Nah, kita follow up. Apa benar apa yang dia tadi katakan kemarin? Baik Ibu, saya akan memperbaiki, besok tidak akan terlambat lagi. Apakah besok terlambat lagi atau tidak? Kita follow up dulu. Nah, ketika sudah berjalan segitiga restitusi tersebut, apabila masih tetap melanggar atau terlambat lagi, kita beri treatment yang selanjutnya. Tetap direstitusi, akan tetapi ditambah dengan konsekuensi yang mendidik. Konsekuensi yang mendidik nanti bisa disepakati antara guru dan siswa. Namun apabila belum berhasil lagi, kita bisa melibatkan seluruh komponen, mulai dari guru, siswa, guru BK, kelas, bahkan sekolah dan orang tua. Jadi masalah-masalah tersebut harapannya bisa diatasi dengan cara berkolaborasi atas perilaku anak yang susah untuk. ya. Terima kasih sekali. Mantap jawabannya. Ketika ada masalah itu harus langsung direstitusi atau bagaimana? Kemudian yang kedua, ketika melakukan restitusi harus face to face one by one atau secara berjamaah atau berkelompok. Klasikal. Oke, baik. Pak Novi, menurut pendapat saya, kalau saya ketika sudah meyakini bahwa posisi manajer itu adalah posisi yang paling baik, saya akan melakukan restitusi. Langsung ke restitusi. Karena apa? Dalam restitusi tersebut sudah ada tahapan-tahapan bagaimana nantinya siswa tersebut bisa memahami akan kesalahannya. Mulai dari apa? Pak Novi tadi sudah menyimak? Stabilisasi. Menstabilkan dulu, kita stabilkan dulu ya. Nah, ada tahapan-tahapan, tahapan tersebut kita lakukan. Terus kemudian menurut saya tetap segitiga restitusi itu adalah pilihan terbaik. Namun apabila nantinya perlu tindakan lain, kita juga melakukan tindakan tambahan lagi. Terus kemudian untuk yang klasikal atau individu, Pak Novi mohon maaf, insya Allah selama ini kita tahu bahwa ketika melakukan kesalahan berjamaah klasikal itu bisa dijadikan satu kelompok. Namun efeknya akan lebih baik ketika mandiri. Face to face, di situ anak akan bebas menyampaikan pendapat-pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah mendengar penjelasan dari Ibu contoh yang dibawakan oleh Ibu Uswanto dan juga Bapak Irwan, saya terkesan sekali bahwa di dunia pendidikan ini sebetulnya atau seharusnya dilakukan dengan lemah lembut, artinya tidak harus ada kekerasan. Kalaupun ada hukuman itu yang sifatnya positif atau tadi yang disebut dengan restitusi. Kemudian hal baru yang saya dapatkan adalah tentang disiplin. Kalau disiplin itu pengetahuan saya hanya sekedar sesuai dengan aturan, tapi ternyata di sini saya mendapatkan pengertian bahwa disiplin itu artinya lebih dari sekedar sesuai aturan, tapi menghargai aturan.
Jadi dengan menghargai aturan kita akan mengusahakan atau kita menjadi kreatif, kita mempunyai inisiatif, punya inovasi sehingga hal-hal yang bisa melanggar aturan bisa kita minimalisir dengan kesadaran kita sendiri. Jadi kita menjadi kreatif dengan adanya disiplin sehingga kita bisa menghargai sebuah aturan. Demikian refleksi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya menyampaikan nanti ada pekerjaan dan setelah dikerjakan ada sesuatu yang bisa diberikan. Jika penyampaiannya itu di awal, maka akan menjadi motivasi eksternal karena anak itu melakukan sesuatu sudah diiming-imingi dulu di awal. Konsep yang dihukum itu seperti itu posisinya. Tapi kalau misalnya memberikan penghargaan di akhir pekerjaan tanpa di awal sebagai iming-iming, maka itu diperbolehkan. Jadi misalnya kita mau ada tugas atau mau ada pekerjaan untuk anak-anak, diusahakan meskipun kita ada niatan untuk memberikan sesuatu, penyampaian itu di akhir agar ya betul-betul surprise kejutan untuk anak-anak. Jadi anak itu mengerjakan dengan sungguh-sungguh itu dan hasilnya memuaskan karena memang dia berusaha dari awal tanpa adanya iming-iming penghargaan itu sendiri. Terus sebetulnya penghargaan itu akan tepat jika memang dalam momen kompetisi, misal lomba-lomba. Tapi kalau dalam momen di kelas pembelajaran ketika ada, yuk siapa yang jawab, nanti tak kasih ini. Nah itu nanti persepsinya dari ahli memang ada kemungkinan untuk momen-momen berikutnya mereka akan berusaha menjawab bukan karena dorongan pribadi, tapi karena ibu gurunya sering ngasih tugas dan sering ngasih hadiah itu. Jadi sebetulnya perlakuannya ketika apakah itu menjadi penghargaan yang baik, apakah kemudian menjadi dihukum, posisi penyampaian itu yang lebih tepat, seharusnya begitu. Itu pemahaman kami dari hasil penelitian kemarin. Begitu saya kira mungkin Baru yang mengubah paradigma saya selama ini kaitannya dengan hukuman. Jadi ternyata selama ini sebagian besar yang saya lihat termasuk saya sendiri kadang tanpa sadar kita sering memberikan hukuman kepada anak, memaksakan kehendak terhadap anak. Padahal itu sangat melukai hati anak itu sendiri karena untuk mengubah sesuatu ternyata memang dari anak atau dari siswa itu sendiri, bukan dari kita sebagai guru. Terus yang berikutnya, perasaan yang muncul selama kegiatan ini kaitannya dengan disiplin. Ya betul yang disampaikan sama Pak Saryono. Pemahaman saya dulu kalau disiplin ya memang harus mengikuti aturan yang telah ada, segala apapun itu aturannya. Tapi ternyata disiplin itu sebenarnya proses pembelajaran bagi kita semua untuk membuat kita menjadi nyaman untuk melakukan kegiatan apapun. Kaitannya dengan motivasi intrinsik, ini kaitannya dengan pemberian penghargaan. Jadi kalau kita sebagai guru memberikan penghargaan, kita berharap bahwa anak itu nanti menjadi sesuai yang kita inginkan, ternyata tidak. Ada beberapa hal yang setelah kita memberikan penghargaan, misalkan berbentuk barang, ternyata anak itu atau siswa tersebut besok akan melakukan hal yang sama demi mendapatkan barang yang diinginkan. Padahal motivasi untuk mendapatkan penghargaan harusnya menjadi motivasi intrinsik dari diri siswa itu sendiri, bukan dari motivasi ekstrinsik. Begitu refleksi dari saya. Terima kasih kesempatan. Wow. Apakah Bapak Ibu bahagia? Apakah ilmunya bermanfaat? Oke, kalau begitu saya ingin pendapat dari Pak Mustafa, refleksinya bagaimana untuk pertemuan kali ini? Baik, terima kasih sekali atas waktu yang disampaikan diberikan oleh Ibu Swati Hasanah berkaitan dengan refleksi kegiatan
diseminasi budaya positif dalam program CPP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Kebumen. Pada hari ini kami mendapatkan satu pencerahan, satu penyegaran dan satu pengetahuan yang baru berkaitan dengan bagaimana untuk menciptakan budaya positif di sekolah, utamanya dengan tahapan-tahapan seperti tahapan restitusi. Kita biasanya kemarin langsung memberikan penilaian langsung kepada siswa, mengejas langsung kepada siswa tanpa kita konfirmasi terlebih dahulu, sehingga mungkin akan menyakiti perasaan mereka. Sungguh karena memang ketidaktahuan kami dalam hal segitiga restitusi. Nah, dari ilmu yang Ibu suatu sampaikan tadi, insyaallah kita praktekkan, kita aplikasikan dalam proses pembelajaran di sekolah. Kemudian juga tentang keyakinan kelas masih terpampang di dalam setiap kelas itu tentang peraturan kelas. Ternyata ada model keyakinan kelas dan itu bisa memberikan solusi yang di tengah-tengah antara penegakan disiplin yang dilakukan oleh sekolah, kemudian mungkin dari keinginan anak agar mereka bisa terakomodir dengan adanya keyakinan kelas ini. Terima kasih atas pencerahannya dan untuk Bu Uswatun dikasih apa ini? Dikasih B, kasih O, kasih B. Kompeten, asik. Terima kasih. Demikian refleksi dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang ya Pak. Ya, tangan diputar Bapak Ibu. Yes.